10 kalau 2 biji 15. Oke, jadi kalau beli satu itu harganya 10 rial, tapi kalau beli 2 15. Enggak, jadi 10 dua aja. 10 dua. Oh, pelit katanya. Katanya pelit, kalau 10 dua itu pelit ya. Jadi 10 1 2 15. Ibu udah belanja belum, Bu? Baru satu. Baru datang. Sahabat Kompas.com, balik lagi bareng Reni di sini. Hari ini saya akan ajak sahabat Kompas.com untuk belanja. Belanjanya ada di tentu saja surga belanjanya Mekah, yaitu Pasar Kakiah. Jadi para jamaah haji Indonesia sebelum dia balik ke Indonesia biasanya mereka belanja atau misalnya memberikan oleh-oleh untuk sahabat, saudara, tetangga dan yang lain-lainnya. Salah satu tempat yang pasti akan dituju adalah Pasar Kakiah. Kita akan lihat keseruan apa sih Pasar Kakiah itu, seperti apa, hebohnya seperti apa, apakah mirip dengan Tanah Abang di Jakarta atau seperti apa. Kita akan lihat barang apa saja yang dijual oleh di Pasar Kakiah dan bagaimana jamaah haji Indonesia membelanjakan uangnya di pasar ini untuk membeli oleh-oleh di Indonesia. Oke, ini adalah suasana dari Pasar Kakiah. Jadi memang sekilas memang mirip sama pasar-pasar yang ada di Indonesia. Jadi, kayak pasar Tanah Abang kayak gitu ya. Di sini memang terkenal karena murahnya dan beragam produk yang dijual. Ada banyak produk yang dijual dan murah-murah, terus kemudian komplit. Panas. Baik dulu di sini, nggak keliling. Siap. Saya akan masuk dari depan dulu. Saya akan perlihatkan kepada sahabat Kompas.com semua bentuk dari Pasar Kakiah itu seperti apa. Saya akan nanti masuk dari dalam, terus kemudian saya akan dari luar masuk ke dalam, ngobrol dengan para jamaah haji Indonesia, karena ternyata saya ngelihat jarang sekali ada jamaah haji Indonesia yang hanya membeli satu kantong ya. Pasti berkantong-kantong para jamaah haji Indonesia untuk membeli barang belanjaan di sini. Kita akan lihat tampak luarnya dulu Pasar Kakiah seperti apa. Tada, inilah Pasar Kakiah di Arab Saudi. Panas, betul. Karena memang di Arab Saudi ya, pasti biasanya panas. Oke, ini adalah tampak depan dari Pasar Kakiah yang ada di Mekah, Arab Saudi. Pasarnya sangat penuh. Ini kita masuk sekarang, mulai masuk ke dalam. Di sebelah kiri saya ada toko emas dan memang sangat penuh sekali. Nanti kita di dalam akan ngobrol dengan orang Indonesia, mereka belanja apa saja sih kalau ke sini. Ini adalah orang Indonesia juga. Oke, saya salah masuk. Kita akan masuk ke lewat sini. Kita akan coba datangi ibu-ibu. Assalamualaikum Ibu. Udah belanja Bu? Udah. Dulu orang Sunda Ibu ternyata. Ibu ngagalah naon wae Ibu? Korma. Obat oleh-oleh Bu. Kenapa belinya di Kakiah Bu? Kenapa belinya di Kakiah? Murah, kenang-kenangan. Buat kenang-kenangan. Lebih murah atau kayak gimana? Atau memang disarankannya datang ke sini? Disaraninnya datang ke sini ya? Oke. Biar tahu pasar. Oh, biar tahu Pasar Kakiah tuh kayak gimana gitu ya. Ibu tadi datang ke sini rombongan pakai bis atau kayak gimana? Pakai bis ya. Udah belanja apa aja Bu? Saya mau belanja apa? Tapi udah keliling-keliling Bu. Udah. Belanjaannya mana Bu?
Udah masuk bus. Berapa kantong kresek Ya, satu aja. Satu aja. Isinya apa aja, Bu? Kurma sama apa itu teh? Kurma terus Buat apa? Mainan anak-anak ya. oh, mainan anak-anak buat cucu atau buat anak? Anak. Buat anak, buat cucu ya. Oke. Harganya emang ternyata murah-murah, Bu. Iya. Jadi ini teh grosir. Grosir. Bisa ditawar. Enggak bisa ditawar. Enggak bisa ditawar. Ibu tadi beli berapa harganya? 80. 80.000 Jokowi, berarti 80.000 rupiah ya. Ibu dengan ibu siapa? Maaf Bu namanya? Apong Ibu Apong dari mana Bu? dari Sumedang. Sumedang. Jawa Barat. Jawa Barat. Terima kasih. Saya dari Cileunyi Bu. Makasih Ibu. Ya, jadi memang ibu-ibu di sini sudah mulai pada belanja juga. Katanya tadi ada yang beli kurma, ada yang beli tutup. Berarti ini waktunya sholat asyar, makanya tutup. Kita akan mencoba jalan-jalan sebelum semua toko tutup. Jadi memang inilah kesibukan di Pasar Kakiah. Ada banyak sekali jamaah haji Indonesia yang memang membelanjakan uangnya dulu untuk beli oleh-oleh menuju Indonesia sebelum pulang ke tanah air. Karena memang kita tahu jamaah haji Indonesia mulai ada yang pulang ke Indonesia mulai dari per hari ini tanggal 4 Juli 2023 mereka sudah mulai ada yang pulang ke Indonesia. Ini beberapa waktu lalu Kiai Haji Wazir Ali mengatakan dia adalah salah satu dari konsultan ibadah haji di Madinah, mengatakan bahwa apapun yang kita belanjakan, apapun yang kita keluarkan uangnya itu akan sangat di Arab Saudi tentunya itu akan kembali uangnya kepada kita. Jadi memang balik lagi ya, itu tergantung dari keyakinan kita terhadap hal itu. Namun Kiai Haji Wazir Ali mengatakan bahwa memang tidak usah ragu misalnya kalau ingin belanja, namun tetap harus dihitung, harus diukur sesuai dengan kemampuan. Apalagi saat ini terjadi pembatasan koper ya. Jadi kemarin itu dari pemberangkatan kloter yang pertama untuk kembali ke Indonesia, banyak sekali barang-barang jamaah haji yang akhirnya tidak bisa terbawa ke Indonesia karena terlalu banyak gitu ya, terlalu padat. Untuk Saudi Arabia itu airlines batas kopernya itu sekitar 37 kg. Itu sudah termasuk dengan dua, yaitu bagasi maupun kabin. Jadi dibagi-bagi antara bagasi dan kabin. Jadi para jamaah haji dihimbau untuk tidak berlebihan dalam membelanjakan uangnya. Karena bukannya apa-apa, ketika masuk bandara pun akan dicek, akan dibongkar segala macam, termasuk salah satunya adalah air zam-zam. Jadi kalau misalnya Anda semua para jamaah haji Indonesia membawa air zam-zam, itu akan dicek di bandara dan akan dikeluarkan. Jadi daripada repot, mendingan nggak usah bawa air zam-zam dari Arab Saudi. Karena memang pemerintah Indonesia sudah akan memberikan 10 liter air zam-zam yang akan dibawa ke Indonesia untuk para jamaah haji ataupun para petugas haji Indonesia. Jumlah ini lebih besar karena tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya jumlahnya hanya sekitar 5 liter per jamaah haji Indonesia. Jadi memang sebaiknya tidak perlu sampai yang berlebih-lebihan dalam membeli sesuatu. Biasanya para jamaah haji datang ke sini dalam berbondong-bondong. Mereka datang dalam satu kelompok besar untuk belanja ke sini. Biasanya mereka belanja ke sini adalah sebelum mereka pulang ke Indonesia untuk membeli oleh-oleh. Ada juga yang biasanya dia menunggu belanja di Madinah, karena misalnya saya lebih suka belanja di Madinah gitu ya, di dekat Masjid Nabawi. Ada juga yang seperti itu, tapi ada pula yang memang dia lebih memilih untuk belanja di sini. Oke, lampu di sini sudah satu persatu dipadamkan. Itu tandanya adalah kayak semacam teguran, ayo kita sholat. Ayo kita sholat, sebagai tanda bahwa toko-toko yang ada di sini harus tutup karena harus melaksanakan sholat asar. Tapi mungkin tanggung ya, masih pada nawar-nawar. Kita akan ngobrol dengan salah satu jamaah. Kita akan coba ngobrol lagi dengan salah satu jamaah. Ini pertama kalinya saya datang ke sini, jadi saya tidak tahu pasti seberapa ramahkah penjual di sini gitu. Berbeda dengan di Nabawi, karena saya memang sering kali ke sekitaran Masjid Nabawi dan mengobrol dengan banyak
TikTok, TikTok. TikTok. Alam al-Hashidi. Arma. Subkakia. Subkakia. Amdiya. Sandi. Oh, harganya bisa beli dengan rupiah. Rupiah? Rupiah kullu shay fi. Oke, rupiah bisa. Rupiah, dolar, euro, Uzbek. Oke, rupiah, euro, Uzbek semuanya bisa belanja. Dolar semuanya bisa. Murah. Di sini murah. Murah-murah ini Murah. bagus, Bas. Bagus. Diskon banyak diskon. Diskon, Kalau Anies Baswedan mau diskon. Diskon ada Kalau banyak. habis. Karena 10 riyal habatin 15. Kenapa dia menyebut batu masalah ini? Di sini karena di sini duitnya hanya berlaku Jokowi, tidak berlaku duit. 10 2 15. Sokakia, 10 kalau 2 biji 15. Oke, jadi kalau beli satu itu harganya 10 rial, tapi kalau beli dua 15. Enggak, jadi 10 dua aja. 10 dua. Oh, pelit katanya. Katanya pelit, kalau 10 dua itu pelit ya. Jadi 10 1 2 15. Ibu udah belanja belum, Bu? Baru satu. Baru datang. Pas kebetulan sholat asar ya, Bu ya. Jadi agak-agak ini. Mepet banget ya waktunya. Tadi sama siapa aja, Bu, dari hotel? Dari Wamena. Papua, Masya Allah. Ibu rencananya mau belanja apa aja di sini? Masih shock ya, lihat ternyata barangnya banyak. siap pusing, biasanya nggak pernah ke pasar kan. Nggak pernah ke pasar, tiba-tiba datang ke sini, datang ke pasar, terus tiba-tiba shock melihat ini ya. Tapi Bu, dapat info nggak tentang Kakiah itu apa sih? Tentang kayak gimana sih Kakiah itu? Ya grosiran gitu, tahu dari teman-teman grosiran. Emang sudah ada dalam list bukan belanja ke sini? Belum. Ini tadi baru dadakan aja sih. Soalnya kita dari Taif. Terus katanya kalau masih ada waktu kita kesini. Jadi akhirnya kita kesini. Oke, di Taif kayak gimana Bu? Pemandangannya indah? Aha. Jadi datang ke sini rencananya memang pengen lihat-lihat dulu, nanti ke sini lagi atau memang langsung belanja, Bu? Nggak tahu nih nanti. Ibu udah ke Madinah atau? Sudah, kita udah dari Madinah, jadi nanti tanggal 9 kita balik. Yes. Sudah tadi. Sudah. Promosi. Sorry Bu, dengan Ibu siapa? Bisa. Nisa. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Orang Indonesia Ya, semua jadi spesifik loh. Jadi sini ada jual. Sehari ini Ya, jadi kalau kita ngomongin artis di sini tuh yang terkenal adalah Syahrini, terus kemudian ada Luna Maya, ada Ayu Ting Ting dan ya Enson. Dan memang yang unik dari Arab Saudi adalah kalau nggak sorban, tentunya kopiah, dan tentunya adalah baju-baju gamis-gamis model seperti ini. Ya, jadi memang gamis-gamis di sini harganya beragam. Coba nanti kita akan tanya berapa ini harganya. Hai Jokowi. Kadir. Dia pokoknya bisa berbagai macam bahasa. ada harga 40, ada 30, ada 40, ada 50, ada 100, semua ada. Kalau yang ini harganya Yang ini berapa? 35. Jadi 20. Pelit. Oh, pelit. Selawe. Ini harganya 35 katanya. Tapi memang cantik banget ini 35 real berarti 35 kalau misalnya kalau 35 dikali 4.000 berarti sekitar 120 ribuan ya. Ya worth it sih sebenarnya. Kita akan coba lagi berjalan kaki ke sana. Nanti kita akan coba balik ke sini kalau misalnya memang ya saya mau beli sesuatu untuk orang rumah. Jadi kita akan lihat apakah nanti saya akan kembali lagi ke sini atau tidak. Ya, betapa ramainya pasar Kakiah ini padat. Bukan hanya jamaah haji dari Indonesia, ada jamaah haji dari seluruh dunia. Jadi dari bahan bacaan yang saya baca tadi, pasar Kakiah ini merupakan salah satu toko grosir yang ada di Arab Saudi, di Mekah khususnya, dan dia menjual berbagai macam hal, mulai dari sajadah, terus juga karpet, berbagai macam makanan, baju, emas, perhiasan, dan lain-lainnya. Makanya banyak sekali orang yang datang ke sini, dan mereka rata-rata belinya grosiran. Karena memang kalau beli grosir itu harganya jauh lebih murah. Ya mungkin kayak di Tanah Abang kali ya, seperti itu. Banyak toko yang tutup, tapi banyak juga toko yang masih buka.
toko minyak wangi. Jadi ada beberapa minyak wangi. Jadi memang di sini tuh banyak sekali toko minyak wangi yang wanginya tuh memang Arab banget gitu. Jadi memang wanginya tuh Timur Tengah. Jadi memang beberapa tempat khususnya di Nabawi itu ada tempat khusus yang harganya memang mahal. Termasuk misalnya sajadah. Sajadah yang saya pegang ini sebentar. Nah, ini merupakan motif dari Raudhah. Raudhah itu adalah salah satu tempat di Masjid Nabawi. Jadi itu adalah komplek makam Rasulullah SAW. Jadi memang terkenal dengan motif Raudhah nih. Ada juga sajadah-sajadah dengan motif lain, misalnya motif Masjid Nabawi, terus juga motif dari Masjidil Haram dan lain-lainnya. Biasanya mereka menjual karpet-karpet ini dengan harga yang beragam. Untuk yang memang dikeluarkan asli dari official store-nya, harganya bisa mencapai Rp600.000 kalau di Indonesia kan. Namun bagi yang dia memang dibuat bukan dari official store, harganya beragam. Ada yang kemarin saya lihat harganya Rp35.000 dan itu diproduksi oleh Madinah. Jadi mereknya itu ada Made in Madinah. Ya, memang jadi uniknya di sini semuanya bahasanya kita bisa dengar campur aduk dan memang ya menyenangkan. Halo, Mister. Oke, ini memang sudah memasuki asar, jadi memang udah agak lebih sepi dari biasanya. Harga rata-rata sama ya barang-barangnya. Ada Bangladesh. Oke, jadi di sini tuh memang banyak sekali pekerja dari Bangladesh, India ataupun Pakistan. Kalau teman saya kemarin saat di Mina menyebutnya iya mereka itu lulusan IPB. IPB itu apa? Halo. Saya lupa I-nya apa, tapi P-nya itu adalah Pakistan, B-nya itu adalah Bangladesh. Jadi kalau kita kalau misalnya Anda semua teman-teman sobat kompas.com jalan-jalan di Arab Saudi di Mekah, teman-teman akan melihat begitu banyaknya sampah karena ternyata memang orang-orang sini tidak terlalu tidak terlalu aware atau belum aware sama yang namanya sampah. Jadi sampah itu menumpuk di mana-mana. Bahkan kalau misalnya kita belanja nih, kita beli barang kecil aja, itu plastiknya dikasih kantong yang gede banget gitu. Nah, jadi memang akhirnya dipekerjakanlah yang namanya pekerja-pekerja dari Bangladesh ataupun Pakistan untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Kita bisa lihat bagaimana toko-toko di sini bukan tutup sebenarnya, tapi ini akan istirahat untuk sholat asar. Nanti mereka setelah sholat asar selesai, mereka akan kembali buka. Kita akan lanjut ke cerita dari sampah. Nah, jadi akhirnya orang-orang yang ada di sini itu banyak sekali pekerja migran. Mulai dari orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, mereka bekerja di sini rata-rata. Makanya makanan yang dijual di sini pun banyak juga yang akhirnya saling campur aduk ya. Dia misalnya menjual makanan Pakistan, juga menjual makanan yang lainnya. Itu berapa harganya? Ya, 30 rial. Harganya masih bisa diskon? Diskon, ini harga pas ya. Harga pas. 30 rial. Mirip sama. Oke, ini saya dapatkan harga yang jauh lebih murah. Ternyata dari tadi nanti kita bisa beranjak lagi ke sini. Nah, karena sampah-sampah itu Arab Saudi itu jadi terkadang memang kayak semacam kotor sekali. Kalau misalnya saya jalan-jalan pada malam hari gitu ya, saya ngelihat banyak sekali sampah yang emang sih nantinya akan diangkut oleh para pekerja dari migran ini. Oke, kita akan lihat ternyata teman-teman saya juga belanja. Jadi mereka itu pada belanja sebenarnya bukan karena memang sengaja belanja, tapi kan ada juga yang nggak enakan, misalnya dia sudah dikasih sesuatu gitu dari Indonesia sebelum akhirnya dia datang ke Arab Saudi gitu ya. Ada yang ngasih mukena, ada yang ngasih sajadah, ada yang ngasih baju. Jadi mereka tuh kayak semacam ngasih gift balik kepada mereka. Assalamualaikum, ngobrol dong bentar. Boleh, teteh punten dipegang saja. Oke. Belanja apa saja ini Ibu cantik? Dapat minyak zaitun. Abah ya deh. Pasti. Kayaknya sama ya. Tapi lebih kalau saya sih lebih nyaman di lobi ya. Di lobi kan ada toko, itu kan lebih adem. Kalau harga sama-sama aja. Bisa ditawar nggak di sini? Bisa, di lobi juga bisa. Di lobi juga bisa. Lebih adem kan?
Iya sih, lebih adem ya. Di lobi juga kalau kita nggak kemana-mana kan lebih dapat gitu Iya, tapi komplit. nggak semua hotel di lobinya ada yang jualan kali ya? Oh gitu ya? Iya, tahu aku gitu. Bener nggak sih, Ji? Nggak semua hotel tuh ada lobinya yang bisa jualan gitu ya? Oh gitu ya? Kalau banyak dari hotel apa? Sofwat Albayan 108. Iya bener, saya juga kemarin ke situ enak banget ya. Adem dan Adem. harganya murah sih dah. Ember bisa ditawar kan. Jadi kalau nggak dapet kayak di sini, udahlah dari sana juga dapat sebenarnya. Tapi kan pengen jalan-jalan juga ya. Saran ya, kayak ke pasarnya Arab kayak gini. Benar gitu. Ibu tuh dari mana? Saya dari Bandung, dari Jakarta. Oh, Dengan siapa namanya? Wulan. Wulan dari Garut. Garut. Nah, Orang Sunda gitu. orang Sunda sami-sami. Sampai orang Sunda. Atau nuhun pisan teteh. Sami-sami. Oke. Ya, itu adalah Wulan yang memang 50 rial. Oh iya. Jokowi, itu harganya berapa? Ini 10 rial. 10 real. Bisa beli pakai duit Jokowi? Bisa pakai duit Jokowi? Jokowi 40.000. Jokowi 40.000. Halal. Halal. Oke. Ini harganya 40.000. Cuman memang betul ini adalah persoalannya kalau kita beli yang kayak begini, persoalannya ada di koper. Jadi biasanya para jamaah Indonesia lebih memilih untuk sajadah yang tipis-tipis karena memang lebih aman di koper karena bagasi terbatas. Kemarin juga untuk yang pemulangan kloter awal banyak sekali oleh-oleh para jamaah haji yang tidak bisa diangkut karena kelebihan muatan teman-teman sobat kompas.com. Jadi diingetin ya, hanya terbatas. Jadi hanya sekitar 37 kg untuk Saudi Arabia Airlines dan sekitar 25 kg untuk Garuda Indonesia. Jadi tidak boleh lebih dari itu siap-siap bagasi dibongkar. Ya, jadi ya harus bijak dalam belanja, jangan sampai memang akhirnya harus dibongkar gitu ya. Oke, inilah para sajadah-sajadah yang dijual di sini. Ini harganya berapa Bu tadi Bu hasil nawar Bu? Nawar nggak? 25 real. Hasil nawar nggak itu? 20 jadinya 20. Ya. Milih yang tipis karena lebih aman di bagasi ya. Rencananya beli berapa banyak Bu? 10 aja. Untuk siapa? Keluarga dekat aja ya. Kalau untuk yang tetangga segala macam beli di Indonesia. Ibu dari mana Bu? Di Tanah Abang berarti dong jagoannya. Udah belanja tapi Bu di Tanah Abangnya saudara? Udah ya, dari sebelumnya. Jangan-jangan dari sebelum pergi ke sini udah belanja Bu? Iya dong. Mantap. Ibu dengan siapa Ibu maaf namanya? Yosi dari Jakarta. Bu Yosi belanja khusus untuk saudara dekat, saudara jauh atau misalnya tetangga cukup dari Tanah Abang aja. Karena memang bukannya apa-apa ya Bu, bagasi. Jadi jamaah haji ini tuh bukannya pelit, tapi memang dia terpengaruh sama yang namanya bagasi terbatas sekali, hanya 37 kg untuk Saudi Arabia Airlines. Jadi mau nggak mau memang harus bijak dalam berbelanja, jangan sampai nanti dipulangkan gara-gara dibongkar. Kemarin udah banyak yang dibongkar soalnya nggak bisa. Jadi rencananya gimana? Mau dihitung ditimbang-timbang dulu? Di hotel ada? Ditimbang dulu ya di hotel. Pergi berdua jadi bisa share bagasi karena pergi berdua. Ada nggak yang ini misalnya akhirnya ngeluarin barang yang dibawa dari Indonesia dan diganti dari Arab? Ada baju tidur. Baju tidur ya udahlah ya disimpan di Arab Saudi saja untuk kenang-kenangan. Biar bisa balik lagi sini. Oh penanda ya agar bisa balik ke sini. Thank you Bu Yasi. Ya. Enak sih belanja di Arab Saudi ini kalau untuk para jamaah haji Indonesia karena bebas ngomong apa aja gitu. Mau ngomong bahasa Sunda, oke. Bahasa Indonesia, oke. Bahasa Jawa, oke juga gitu ya. Jadi kita masih di Pasar Kakiyah, kita akan lihat keramaian dari salah satu toko grosir pusat perbelanjaan di Arab Saudi, terutama Mekah ya, ini ada di Mekah. Seperti apa sih keramaiannya? Pasar murah. Ini di mana Mbak? Ini di Pasar Kakiyah. Kakiyah ya Bu ya. Kakiyah. Jadi kalau misalnya biasanya sih para jamaah haji Indonesia kalau misalnya dia datang ke Arab Saudi, terus kemudian dia akan pulang, sebelum pulang dia akan mampir ke Pasar Kakiyah ini untuk membeli oleh-oleh untuk para tetangganya, para saudaranya dan lain-lainnya. Ya kalau misalnya kita lihat ya di sini ya. Ini adalah karpet-karpet yang dijual dan ini adalah bentuk-bentuk kayak semacam kiswah. Jadi kalau kita lihat Ka'bah, penutup Ka'bah itu kan dia menggunakan kiswah ya, kainnya. Nah, ini adalah motif dari kiswah itu sendiri. Jadi
bisa ya, jadi kayak mengingatkan kita ketika sholat itu, oh kangen Ka'bah misalnya ya, jadi kita bisa sholat di sini. Ada sedikit cerita tentang Ka'bah bahwa tadi malam, alhamdulillah saya bisa bisa wukuf, bisa tawaf, terus kemudian mengelilingi Ka'bah dan akhirnya bisa menyentuh Ka'bah. Memang tidak di Hajar Aswad, tapi dikit lagi ke Hajar Aswad karena ternyata padat sekali dan memang lautan orangnya lagi sangat padat, jadi agak sulit untuk saya bisa menjangkau Hajar Aswad. Alhamdulillahnya saya sangat mudah sekali untuk bisa mendekat ke Ka'bah itu dan mencium Ka'bah. Lalu kemudian yang susah adalah keluar dari Ka'bahnya itu. Jadi keluar dari lingkaran itu karena dorongannya sangat kuat. Ada banyak sekali orang Afrika, orang Eropa yang badannya besar-besar, sedangkan badan saya kecil. Hai. Jadi badan saya kecil, akhirnya ya saya agak kesulitan untuk bergerak. Jadi saya mengikuti arus saja sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya tidak terinjak gitu ya, karena memang bahayanya adalah saat itu ketika misalnya kita jatuh, dan kalau udah jatuh kita ada bahaya untuk terinjak-injak. Oke, sahabat kompas.com semuanya, terima kasih banyak atas kebersamaan hari ini. Ini adalah Pasar Kakia, salah satu surga belanjanya di Mekah, Arab Saudi. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat kompas.com pergi haji ataupun pergi umroh dan ingin merasakan sensasi belanja di Arab Saudi, bisa datang ke sini. Di sini ada banyak sekali jamaah haji, tidak hanya Indonesia, ada dari Pakistan, Bangladesh, ada dari Eropa tadi yang saya temui, ada yang dari Turki dan yang lain-lainnya. Jadi datang ke sini, semua orang bisa berbagai macam bahasa ya, karena datang dari berbagai macam dunia. Untuk uangnya jangan khawatir kalau misalnya tidak memiliki rial, bisa menggunakan rupiah tentunya, dan bagi untuk orang Eropa ataupun orang Amerika dan lain-lain bisa menggunakan juga dolar ataupun euro. Terima kasih banyak, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belanja.